Berkata penulis rahimahullah, babun alladhi yasbiru ala adhan nas. Bab orang-orang yang bersabar di tengah gangguan manusia. Bab kesabaran di tengah gangguan manusia. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah anil A'mas an Yahya ibn Wadzab an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Hadis ini diriwayatkan oleh penulis rahimahullah taala dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, seorang mukmin yang dia berinteraksi, bercengkrama, ya, bersama-sama dengan manusia dan dia bersabar atas gangguan manusia, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang menghindari bersama dengan manusia dan mereka tidak bersabar atas gangguannya. Masya Allah, ini penting ya, bab ini penting, khususnya di zaman kita. Karena terkadang kita saat mengamalkan sunnah, mengikuti anjuran-anjuran syariat, berusaha beragama dengan agama yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka terkadang kalau kita berada bergaul di tengah-tengah manusia, kita terkecilkan, sehingga terkadang timbul perasaan untuk pergi menyendiri. Akhirnya kita lihat sekarang ya, banyak ikhwan yang buat perumahan sunnah, kampung sunnah, dan label-label yang lainnya. Supaya apa? Supaya tidak berinteraksi dengan yang lain kecuali ikhwan-ikhwan yang sudah mengenal sunnah. Ya, ini kita katakan baik. Ini kita katakan baik. Alhamdulillah kalau ada. Karena lingkungan itu memberikan pengaruh. Tapi lihat motivasi Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini. Seorang mukmin yang dia bergaul di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia, ya kita tahu manusia ini tidak satu saat, tidak satu pun yang sama. Sampai saudara kembar sekalipun tidak sama. Ya, pasti ada tabiat yang berbeda antara kedua orang. Nah, ada yang suka ini, ada yang tidak suka itu, ada yang begini, ada yang begitu. Nah, ada yang waktunya bicaranya cepat, ada yang lambat, ada yang mendayu-dayu. Nah, kita suku Bugis, Nintrat misalnya, Masya Allah, dari sisi bahasa saja sudah agak berbeda ya. Sulawesi Selatan ya, sebagian besarnya Bugis. Nah, kalau kita bahasa Jawa ya makanya gitu, agak kariba tuh. Tapi kalau dapat bahasa Bone misalnya agak kariba ya, kan lebih mendayu, lebih agak Masya Allah ya. Biar marah kayak tidak marah. Jangan lakukan itu ya. Tapi kalau tidak, jangan lakukan itu. Beda. Nah, jadi terkadang Masya Allah, dari interaksi itulah kita bisa meraih kebaikan ternyata. Dari interaksi kita, bergaul kita dengan berbagai jenis dan watak manusia itu, disitulah potensi kita untuk mendapat dan meraih kebaikan. Bukan malah kita menghindar. Cuman ada syaratnya. Yaitu wa yasbir ala adahum, sabar terhadap gangguan-gangguan dan kekurangan itu. Nah, ini syaratnya sabar. Nah, makanya saat kita berteman, ini santri-santri, pelajaran khusus ya buat santri-santri yang lingkupannya mungkin lebih sempit. Nanti kita sebutkan secara umum. Dalam kita santri misalnya, berapa orang santri itu berbeda-beda. Ada yang dari sini, ada suku ini, ada suku itu. Kemudian berkumpul di satu pondok. Masya Allah, ada yang cara makannya cepat, ada yang lambat, ada yang mengunyahnya cuma 3 kali kunyah telan, ada yang kunyahnya harus sampai 20 kali. Itu butuh bersabar. Nah,
Butuh bersabar. Kalau kita tidak saling mengerti, susah. Bertahan di pondok tidak bisa. Aduh, abah kasih pindah. Kenapa ada temanku begini. Pindah lagi yang satu. Abah pindah. Ada temanku yang tidak bisa. Kalau tidak bersabar tidak bisa. Iya. Nah, itu kunci suksesnya. Ini khususnya para santri harus bersabar. Sama juga dengan berinteraksi dengan guru yang tasmi, yang pentasmi kita ataupun pembina kita, pengawas kita. Mereka bukan malaikat yang bersih daripada kesalahan. Ya harus kita bersabar. Mungkin harus disuruh ini, mungkin harus disuruh itu. Ya harus disemprot-semprot terkadang supaya semangat kan. Apalagi kalau memang melakukan pelanggaran, ya sabar. Sabar. Antum kalau tidak bersabar tidak bisa meraih. Dan itu ternyata lebih utama. Ini Nabi SAW sebutkan. Orang mukmin yang dia bergaul di tengah manusia dan dia bersabar atas gangguan dan kekurangan yang ada pada manusia, maka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang sengaja pergi menyendiri. Tidak mendapatkan gangguan. Dan tidak bersabar dari gangguan manusia. Masya Allah. Di kesabaran ini adalah sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh seorang Muslim, ya khususnya di dalam berinteraksi sesama manusia. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu menyebutkan dari sebab-sebab seseorang itu kurang lebih 20 kalau tidak salah itu disebutkan oleh beliau sebab-sebab seseorang bisa bersabar di dalam segala hal, di antaranya saat berinteraksi dengan manusia. Tapi mungkin kita sebutkan beberapa saja. Dari sebab-sebab seseorang bisa bersabar, khususnya saat dia bergaul di tengah-tengah manusia yang kita tahu manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka yang pertama adalah dengan begitu seseorang bisa meneladani daripada sifat dari orang-orang saleh. Bersabar dengan gangguan dalam berinteraksi sesama manusia, gangguan mereka, kesalahan mereka, kekurangan mereka, kesabaran yang dilakukan, dikerjakan di kala itu sama dengan apa yang telah dikerjakan dan ditempuh oleh orang-orang saleh terdahulu. Para nabi dan rasul. Kalau celaan yang kita dapati sekarang kan paling jenggotan, kebanjiran, celana cingkrang, kan paling begitu. Kalau Nabi dan Rasul apa sebutannya dalam Al-Quran? Di antara celaan yang dicelakan kepada Nabi, khususnya Nabi SAW. Belum. Itu gangguan secara fisik, gangguan secara lisan dulu. Disebut orang gila, sahirun majnun, penyihir yang gila, sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta. Subhanallah. Nabi SAW pemegang wahyu. Di sisinya diturunkan Al-Quran. Sayyidul Mursalin. Tapi lihat gangguannya. Makanya kata beliau, asyaddu bala'an 'alan nas al-anbiya, thumma al-amthal wal amthal. Manusia yang paling keras gangguannya, cobaannya itu adalah para nabi dan rasul. Dan yang semisal dengannya, Kalau kita berani mengikuti jejaknya Nabi, berarti kita harus berani juga mengikuti gangguan yang seperti diganggukan oleh Nabi. Dan bagaimana Nabi menghadapi gangguan tersebut, kita juga harus ikuti para Nabi dan Rasul bersabar. Contoh Nabi Musa. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ya rahamullah Musa, qad udhiya bi aktsari min hadza fasabara." Waktu Nabi mendapat tekanan, celaan yang demikian dahsyat, bahkan fisik beliau diganggu, oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kafir di kala itu. Apa kata Nabi? Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Qad udhiya bi aktsar min hadza fasabara. Nabi Musa itu lebih keras gangguannya, lebih besar cobaannya ketimbang saya, dan dia bersabar. Ini jalannya orang-orang saleh terdahulu. Sabar dengan gangguan itu jalan
Iya. Bahkan kalau kita dakwah, kalau kita mengikuti jalannya para nabi, para sahabat dan tidak ada gangguan, dipertanyakan jalan itu. Iya. Malah dipertanyakan kalau ada jalan dakwah yang hak, lalu tidak ada gangguannya, dipertanyakan. Kalau mulus-mulus saja dipertanyakan, ada apa kok mulus-mulus saja? Iya. Karena itu sudah menjadi konsekuensi. Iya. Sudah menjadi konsekuensi. Dan yang paling beratnya memang saat kita ditabrakkan dengan gangguan yang datang dari sisi keluarga terdekat kita. Kalau sekarang kayak santri-santri, masya Allah, alhamdulillah para orang tuanya sudah kenal, orang tuanya yang menyokong, mendorong untuk nyantri. Kalau kita dulu, subhanallah, kita pulang di rumah, harus diusir, parang di leher, subhanallah. Agama apa lagi dia pelajari ini dan di luar dan seterusnya dan seterusnya. Saya masih teringat sekali. Berapa beratnya gangguan ini kita ikhwan pun masih ringan. Saya pernah dapat pertanyaan dari seorang akhwat santri, masya Allah. Dia sampaikan di pertanyaannya itu, Ustaz, bagaimana sikap saya menghadapi orang tua yang dia tidak lagi menganggap saya sebagai anak karena saya pakai jilbab besar. Bibi-bibi saya, om-om saya tidak lagi membuka rumahnya saat bertamu di rumahnya kalau saya masih pakai jilbab besar seperti itu. Semua lihat gangguan berat. Sampai segitunya, tapi itu konsekuensi. Harus bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita dan mereka hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah di Taif, yang diharapkan dakwah beliau diterima di sana karena mayoritas penduduk Taif adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang didapati oleh Nabi bukan hanya celaan. Fisik, gangguan fisik. Beliau dilempari batu. Sampai-sampai malaikat Jibril menawarkan untuk gunung yang ada di Taif ditimpakan kepada penduduk Taif. Lihat, bukan lagi sekedar sabar Nabi SAW. Bahkan Nabi berdoa, memberikan udzur kepada penduduk Taif. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ini karena mereka itu tidak tahu. Seperti itu kita. Itu kiat yang pertama supaya kita mudah bersabar. Karena bersabar ini jalannya para nabi dan rasul. Jalannya para salafus saleh. Kemudian yang kedua, agar seseorang bisa bersabar, seseorang hendaknya saat mendapatkan gangguan atau dia terkalahkan atau mendapat ujian dan rintangan di tengah-tengah dia mengamalkan kebaikan atau mendakwakan kebaikan, maka dia harus mengenang dan mengingat dosa-dosanya. Dia harus jangan langsung menyalahkan orang yang mencelanya, mengucilkannya, mengintimidasi dia, atau berbuat zalim kepadanya. Tapi dia yang pertama dia ingat kesalahannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Karena apa saja musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena tangan-tangan kalian, dosa-dosa kalian. Jadi kita lebih banyak introspeksi diri daripada harus klarifikasi. Kenapa kau buat seperti ini? Kenapa kau buat celah saya? Kenapa? Dan ini juga ditunjukkan oleh generasi terbaik kita, para nabi, para rasul. Di antaranya apa yang ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha saat beliau dituduh dengan tuduhan yang begitu keji, berzina dengan sahabat. Istri Nabi dituduh berzina, subhanallah. Fitnah yang begitu dahsyat. Tapi apakah Aisyah sibuk mengklarifikasi, saya tidak berzina, saya gini, tidak. Dia sabar. Yang dengan kesabarannya berbuah hasil sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Buah daripada kesabaran. Dan ayat-ayat yang semisal ini sangatlah banyak. Kemudian yang ketiga, agar kita mudah bersabar dari gangguan dan hal-hal yang berkaitan tentang ujian dan cobaan, ketahuilah bahwasanya dengan bersabar pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang.
Iya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang sekiranya kita bersabar. Iya. Nah. Iya, apa ayat yang sebelum lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun? Sebelumnya. Santri. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat sebelumnya. Yang saya tanyakan bukan ayat setelahnya tapi ayat sebelumnya. Sering dibaca kan di setiap Jumat subuh. Hah? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kan surah As-Sajdah. Disebabkan karena kesabaran mereka, ya, kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin, memberikan petunjuk ya dari perintah kami. Disebabkan karena kenapa? Karena kesabaran mereka. Coba buah dari kesabaran. Allah akan berikan seseorang hidayah, petunjuk, kepemimpinan, kebaikan, pertolongan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Iya. Allah tidak akan terlantarkan. Iya, disebutkan oleh Abu Hurairah dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, seorang pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li qurabatan usiluhum wa yaqta'un wa ahsinu ilaihim wa yus'auna ilaihi wa yajhaluna alayya wa ahlam anhum." Sudah berlalu ini hadisnya, juga disebutkan di bab-bab sebelumnya. Dia menceritakan tentang ya keadaan kerabatnya yang dia ini senantiasa menyambung silaturahim, kerabatnya malah memutusnya. Dia kasih sayang sama kerabatnya, cinta sama kerabatnya, tapi malah kerabatnya membencinya. Dia berbuat baik sama kerabatnya, maka malah kerabatnya berbuat buruk kepada dia. Ya. Apa kata Nabi? La in kana kama taqul ka'annama tasifhumul man. Sekiranya engkau betul-betul seperti itu keadaannya, seolah-olah engkau telah memberikan kepada kerabatmu itu timah yang panas. Artinya disebabkan karena kesabaran itu. Iya. Nah, karena kita berinteraksi dengan manusia itu tidak semua kebaikan kita dibalas dengan kebaikan. Iya. Kadang kita dapati suatu keadaan kita berbuat baik malah dibalas dengan keburukan. Siapa yang mencintai umat melebihi Rasulullah SAW? Iya. Rasulullah adalah manusia yang paling menginginkan kebaikan atas umat ini. Iya. Maka segala bentuk kebaikan disebutkan oleh Nabi dianjurkan untuk dikerjakan, dan segala bentuk keburukan, kebinasaan itu Nabi sebutkan agar umatnya hindari. Itu kan bentuk kecintaan. Dan ini ya diwarisi oleh para ulama. Iya. Dari zaman ke zaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manusia yang paling sayang terhadap umat. Melarang daripada kesyirikan, menyuruh untuk bertauhid, menyuruh untuk melaksanakan sunnah, menjauhi bid'ah, menyuruh untuk melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Kenapa? Karena semua itu mengantarkan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Itu bentuk cinta. Tapi betapa banyak kecintaan itu dibalas dengan celaan. Nah, harus bersabar. Kita harus bersabar. Iya. Nah, dan Nabi sebutkan wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumtu 'ala dzalik. Selama engkau bersabar tetap demikian, tidak membalas dengan keburukan, malah bersabar, malah membalas dengan kebaikan, maka Allah, pertolongan Allah senantiasa bersamamu. Nah, ini mendorong seseorang untuk bersabar. Kemudian selanjutnya dari sebab seseorang bisa bersabar, karena kesabaran itu selain mendatangkan pertolongan Allah, menjadi sebab diraihnya cinta Allah.
Ya, dengan sabar seseorang bisa meraih kecintaan Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran di ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Iya. Nah, wallahu yuhibbus sabirin. Dan disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Yang sebelum muhsinin itu perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengandung kesabaran. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Nah, itu kesabaran kan? Ya, orang yang bisa menahan amarah, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, tidak lain dan tidak bukan kecuali memiliki sifat sabar. Nah, mereka adalah orang-orang muhsin, mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah mencintai mereka. Dan apabila kita telah meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita inginkan? Itulah puncak sesuatu yang ingin diraih oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat, yaitu rahmat dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila seseorang telah mendapatkan kecintaan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sami'an alladhi yasma'u bihi." Akulah yang akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengan. Pendengarannya akan senantiasa terjaga dari mendengarkan hal-hal yang tidak disyariatkan, tidak disenangi, tapi akan diarahkan untuk mendengar sesuatu yang baik-baik. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Akulah akan menjadi pandangan yang dia melihat dengannya. Pandangannya akan dituntut untuk memandang yang baik-baik, yang Allah cintai dan ridhoi, dan dijaga dari memandang hal-hal yang Allah tidak cintai dan ridhoi. Wa rijlahu allati yamshihu biha. Aku akan menjadi kaki yang dengannya dia berjalan. Wa la in sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'alani la'aidanahu. Kalau dia meminta kepadaku, saya akan penuhi permintaannya. Dan kalau dia memohon perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Subhanallah. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita. Dan itu diraih dengan kesabaran atas gangguan. Nah, kemudian selanjutnya dari sesuatu yang bisa membuat seseorang bersabar adalah kesabaran itu adalah sifat yang mulia. Kesabaran itu adalah sifat yang tidaklah dimiliki kecuali seseorang yang mulia. Nah, tadi sudah kita singgung ayatnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat mereka seperti itu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai hamba dari hamba-hambanya yang bersabar, khususnya di dalam mengamalkan sunnah, di dalam mengamalkan kebaikan dan kebenaran ini, dan saat mendakwakannya kepada manusia. Nah, inilah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal saleh, dan saling nasihat menasihati di atas kebenaran, dan saling nasihat menasihati di atas menapaki kesabaran. Tapi ada banyak lagi poin, kurang lebih 20 disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namun waktu yang membatasi kita. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada Ramadan dan menyampaikan Ramadan kepada kita, serta memberikan kepada kita taufik untuk bisa beramal saleh di bulan Ramadan dan menerima amalan-amalan ibadah kita di luar Ramadan dan saat kita beribadah di bulan Ramadan nantinya insyaallah taala. Baik, ini yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi semua bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.